Selamat sore, perkenalkan nama saya Joanne Ashley, NIM 19055211042. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas final asas perancangan ruang. Dalam proses merancang diperlukan untuk melakukan 6 step pemrograman dan nanti hasil akhirnya akan menghasilkan denah. Yang pertama, program ruang. Untuk menentukan pemrograman ruang ini perlu diperhatikan aktivitas pada sivitas-sivitas yang ada. Sivitas yang ada di rumah idaman ini ialah ayah dan ibu. Maka yang perlu diperhatikan adalah aktivitas mereka dan kebutuhan ruang apa saja yang mereka perlukan. Yang kedua adalah program performansi. Dalam program performansi ini, memperhatikan penghawaan dan pencahayaan pada ruangan. Untuk pencahayaan terdapat dua macam. Yang pertama, cahaya buatan yang bisa kita dapat dari lampu, yaitu lampu downlight atau lampu hias. Untuk pencahayaan alami, kita bisa memanfaatkan cahaya matahari yang masuk melalui ventilasi atau jendela-jendela yang ada. Yang kedua, untuk aspek penghawaan. Untuk penghawaan buatan, di ruang seperti kamar mandi bisa menggunakan exhaust, lalu untuk di kamar bisa menggunakan AC atau kipas angin. Lalu untuk penghawaan alami bisa memanfaatkan udara yang masuk melalui jendela atau ventilasi. Lalu yang ketiga adalah besaran ruang. Berikut adalah tabel penentuan cara besaran ruang menurut cara hitungan. Untuk memperjelas, saya akan menggambarkan salah satu contoh ruang, yaitu dapur. Untuk menentukan besaran ruang yang diperlukan, pertama-tama gambar dulu furniture yang diinginkan. Yang kedua adalah menggambar jarak dan jumlah sivitas yang ada, sehingga dapat memperoleh perkiraan besaran ruang yang bisa digunakan untuk ruang dapur. Yang keempat adalah hubungan ruang, zoning, serta sirkulasi ruang. Yang pertama adalah zoning. Dalam zoning, zona dibagi menjadi 3. Yang pertama zona privat, yang kedua zona semi publik, yang ketiga zona publik. Zona publik di sini adalah parkiran dan teras. Zona semi publik adalah ruang tamu dan toilet, serta zona privat ada dapur, ruang keluarga, ruang tamu, ruang laundry. Zona privat itu tempat di mana penghuni dapat bebas mengekspresikan dirinya, maka dia terdapat di belakang. Kalau untuk zona publik, dia itu bisa diakses oleh tamu dan juga orang asing seperti penyedia jasa atau tamu kerabat dekat. Kalau untuk semi publik itu bisa dikunjungi oleh tamu, penyedia jasa, lalu penghuni. Untuk ruangan seperti ruang makan dan dapur harus berdekatan. Lalu untuk ruangan seperti toilet dan kamar tidur harus berdekatan pula agar dapat diakses oleh penghuni dengan lebih mudah. Yang kedua adalah sirkulasi ruang. Orang-orang seperti penyedia jasa dan tamu hanya bisa masuk melalui parkiran sampai ke teras. Tamu dapat mengunjungi ruang tamu dan toilet. Lalu untuk penghuni dan kerabat dekat pastinya dapat mengunjungi seluruh ruangan yang ada dalam rumah ini. Untuk kerabat dekat, apabila dia menginap, dia bisa mengunjungi sampai dengan ruang laundry, sampai dengan ruang privat. Lalu selanjutnya adalah organisasi ruang. Dalam organisasi ruang ini, terdapat ruangan-ruangan yang dapat
digunakan sekat permanen yaitu dinding, atau sekat non permanen seperti partisi, atau tidak diberikan sekat. Ruangan-ruangan yang perlu diberikan sekat untuk privasi adalah seperti toilet, ruang laundry, karena ruang laundry terletak di luar agar mencegah kemalingan, lalu ruang tidur karena membutuhkan privasi, lalu ruang yang langsung ke publik seperti dari teras ke dapur, dari teras ke ruang tamu, dari parkiran ke ruang tamu. Yang terakhir ialah kriteria desain. Kriteria desain dibutuhkan untuk menentukan fakta-fakta dan data serta visi dan misi dalam membangun suatu bangunan. Kita bisa menentukan goals dan tujuan kita untuk dirancang di bangunan tersebut. Setelah memikirkan banyak program, kita akhirnya dapat membuat suatu denah. Denah merupakan hasil akhir dari proses pemrograman ini yang bisa dilanjutkan ke perancangan tahap selanjutnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila kurang jelas. Terima kasih.